Halo semuanya, selamat datang di podcast Koraling dari kampanye anti kekerasan seksual dan bullying Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya perkenalin, aku Rifni Sofiani selaku moderator dalam podcast Koraling ini. Nah teman-teman semua, di podcast kali ini aku juga nggak sendirian karena tentunya bakal ditemenin sama dua narasumber kece kita, yaitu ada Ibu Dian dan ada Ibu Indri. Mungkin boleh Bu, saya hai dulu sama teman-teman nih. Halo. Nah Bu Dian ini yang kita tahu selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, dan Ibu Indri sendiri selaku Kaprodi Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya apa kabar nih Bu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya kalau ngeliat Bu Indri dan Bu Dian tuh selalu semangat gitu, wanita-wanita hebat kayaknya ya. Terus. Amin. Amin. Oke Bu, kita hari ini mau ngobrolin tentang kekerasan seksual nih Bu, yang akhir-akhir ini sedang trending ya Bu, di mana banyak kekerasan seksual terjadi terutama di lingkungan perguruan tinggi juga, dan angkanya cukup tinggi juga, sekitar 27% di perguruan tinggi itu terjadi kekerasan seksual. Nah menurut pendapat Ibu sendiri nih terkait kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan itu bagaimana Bu tanggapannya? Mungkin boleh dari Bu Dian terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Rifni. Oke, terima kasih Mbak Rifni. Ya memang kita bisa lihat ya fenomena ini khususnya di setahun belakangan ini ya menguak satu persatu. Awalnya kita lihat dari curhatan mahasiswa ya di sosmed begitu ya. Ternyata beruntun begitu. Nah, Menteri Nadiem tuh beberapa waktu yang lalu sudah mengemukakan bahwa ini adalah fenomena gunung es. Artinya yang terungkap di permukaan, yang terungkap di masyarakat itu hanya sedikit sekali ya, sekian persen dari kasus yang ada sebetulnya. Karena apa, di sana memang banyak sekali korban yang mungkin takut ya untuk melaporkan, takut malu begitu ya. Nah, tentu saja kekerasan seksual di dunia pendidikan harus saya pribadi selaku pimpinan ya institusi pendidikan tinggi di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kita tahu ya demografi dari mahasiswanya ya itu mayoritas memang wanita ya, mahasiswi. Meskipun kita tahu bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya korbannya adalah wanita ya, sekarang itu mahasiswi begitu. Nah, saya mengecam keras ya dan menyayangkan hal itu terjadi di perguruan tinggi, di pendidikan, di institusi pendidikan, di mana sebetulnya kan di kampus ya, institusi pendidikan itu adalah tempat nyaman bagi siapapun untuk dia ingin belajar, meraih cita-citanya. Dalam perjalanan dia meraih cita-citanya, dia harus nyaman. Dia dalam menempuh pendidikan ternyata terjadi yang namanya kekerasan seksual di situ. Nah, itu sangat disayangkan dan itu akan berdampak luas jangka panjang gitu ya. Nah, saya menyayangkan suatu kondisi yang prihatin ya atas hal ini dan mengecam keras ya terhadap kekerasan seksual apapun bentuknya. Nah, kita juga perlu ya mengedukasi mahasiswa apapun bentuk dari kekerasan seksual itu. Dan tidak hanya di pendidikan tinggi ya. Sekarang fenomenanya adalah di sekolah dasar, kemudian di lingkungan pesantren, bahkan itu sangat miris dan satu persatu terungkap. Tidak hanya ada satu kota, karena di Bandung, kemudian di Jawa Timur juga ada. Ternyata mengerikan. Benar apa yang dibilang oleh Pak Menteri, ini adalah fenomena gunung es. Ini memang kondisi yang sangat memprihatinkan, darurat kekerasan seksual ya di Indonesia. Itu mungkin. Oke, terima kasih Ibu. Kalau mungkin dari Ibu Indri, Bu, tanggapannya terkait hal tadi yang kita tahu Ibu Dekan juga bilang harusnya di lembaga pendidikan itu menjadi tempat nyaman buat kita, buat seluruhnya mengenyam pendidikan, tapi malah terjadi kekerasan seksual. Mungkin Bu Indri tanggapannya? Sama ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, bahwa hal ini kan bukan hal yang indah, tapi tidak jadi hal yang rahasia sendiri lagi. Semuanya pasti sudah pernah tahu mungkin di setiap kampus masing-masing, tapi nggak ada yang berani untuk speak up. Permasalahannya ada di situ. Ketika sekarang zaman sosial media itu udah menjadi bareskrim utama, kalau menurut saya ya, intel utama yang membantu masyarakat, sehingga sekarang jauh lebih mudah. Nah, yang sekarang ada kayak RUU penghapusan dari kekerasan seksual itu kan
lebih mungkin harus concernnya kepada korbannya. Dan kita tuh harus tahu hukum apa ya yang bisa kita pakai. Kalau di Saudi Arabia kan itu hukumnya rajam. Nah di Indonesia kita kan nggak mungkin bisa pakai itu, tapi kepastian hukum yang untuk melindungi para korban, terutama juga di dunia pendidikan. Tapi yang patut diketahui juga mungkin kekerasan seksual itu bisa terjadi karena kan sempat dibilang kalau suka sama suka itu nggak terjadi kekerasan seksual ya. Harus juga dikaji lagi ada nggak sih di institusinya peraturan yang memang sudah detail mengatur tentang pakaian gitu ya, tentang etika dan lain-lain. Kalau misalkan itu belum dan tidak ada komisi disiplinnya juga, maka menurut saya ya akan terus terjadi. Maka yang paling penting itu basicnya dulu nih, setiap institusi itu kan kalau di pesantren aja yang udah ada peraturannya menutup aurat itu bisa terjadi ya gitu, karena tadi kan kekerasan seksualnya mungkin berawalnya dari pola pikir dan lain-lain. Nah itu bisa jadi permasalahan, tapi kalau kita di institusinya juga belum ada, nah itu yang udah harus wanti-wanti nih gitu di dunia pendidikan. Dan mahasiswanya juga nggak bisa kayaknya semua adaptasi dunia luar itu bisa diterapkan ya gitu di dunia pendidikan. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin tadi juga Ibu Indri udah singgung kalau harus ada kebijakan mungkin ya Bu untuk perlindungan, dan mungkin kita juga tahu ya Bu kalau kekerasan seksual ini dampaknya bisa berpengaruh nggak cuma fisik tapi psikis korban juga, bahkan bisa trauma berkepanjangan dan sebagainya. Dan ini juga yang menjadi alasan gitu Bu kenapa korban-korban ini nggak mau mengungkapkan, karena mereka rasa tuh nggak ada kebijakan yang melindungi mereka dan nggak ada kepastian bahwa mereka tuh akan pulih trauma mereka. Nah tanggapan Ibu sendiri terkait hal ini tuh gimana Bu? Mungkin boleh dari Bu Indri dulu. Untuk korban ya kali ini perlindungan sosialnya sih gitu yang memang harus diskemakan dan menutup identitas korban itu yang paling penting, dan mengungkap identitas pelaku. Kan selama ini kalau pelakunya, maafnya ngomong nih, masalah narkoba, kalau pelakunya ganteng biasanya netizen bilang apa? Kasian, semangat ya kak gitu. Tapi kalau pelakunya yang memang, maafnya ngomong, udah nggak good looking, terus dia nggak punya prestasi, pasti dijudge satu masyarakat yang itu se-Indonesia. Nah itunya dulu tuh yang harus yang harus kita buat gitu dalam negara, dari sisi konsep sosialnya, perlindungannya itu mau seperti apa gitu ya. Dan ya mungkin harus ada peranan dari Komisi Perlindungan Perempuan gitu, terus hak asasi manusia dan lain-lain. Jadi semuanya tuh harus sinkron. Dan kan kalau ini ada kampanyenya, berarti harus membuat salah satu divisi-divisinya gitu di setiap universitas. Jadi jauh lebih bisa memberikan rasa perlindungan lah sama korbannya. Oke Bu. Mungkin kalau dari Bu Dian sendiri tanggapannya gimana Bu untuk korban mungkin yang masih enggan untuk berbicara karena takut, juga kadang kita merasa sendiri, kadang juga merasa jadi malah kadang tuh teman-temannya malah ngejauh atau dianggap aib bagi keluarga kan juga. Mungkin Ibu tanggapannya? Iya, itu ya, itu yang menjadikan pelaku itu nyaman, karena korban selama ini itu takut dan malu, itu merasa aib gitu ya, merasa aib. Nah sekarang betul ya, saya sepakat dengan apa yang dibilang Bu Indri. Sekarang kita buat korban ini mau dulu mengungkapkan dan berani mengungkapkan. Kita sudah pernah lihat ya banyak kasus, bahkan malah berbalik ya, ke korbannya yang disorot begitu ya, korbannya yang disorot dibilang itu untuk pencemaran nama baik. Nah itu yang harus kita hindarkan. Nah kita mulai dulu lah, kalau ini kita di lingkungan institusi ya, kita mulai dari lingkup terkecil di mana korban itu berada. Misalnya di UPN itu sudah punya, Bu Rektor sudah memiliki aturan ya, PR Rektor nomor 8 tahun 2021 itu tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Itu sudah ada. Bu Rektor bahkan telah mengeluarkan ini sebelum adanya Permendikbud dari Menteri ya, Permendikbud nomor 30 kalau nggak salah tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Nah ini Bu Rektor sudah baik sekali sejak Februari. Nah kalau Permen kan baru Agustus kemarin. Nah kita bisa rangkul ya, kita bisa melindungi si korban untuk mengungkap
Kita nggak tahu, institusi nampaknya baik-baik saja, namun kita mendengar ya. Ini seperti fenomena Go. Saya kaget ketika ternyata ada, gitu. Ternyata ada yang melapor, dan meskipun kejadiannya di luar UPM sana, keberanian bagaimana caranya pemimpin ya, institusi atau kita sebagai dosen merangkul korban itu untuk berani. Maka kemarin saya rasa langkah sosialisasi kekerasan pada seksual itu harapannya kita selenggarakan ke mahasiswa agar mahasiswa tahu tempatnya kemana sih kalau mau cerita begitu. Oh, kampus saya punya perhatian tentang ini. Jadi lingkungan terkecil dulu seperti itu. Nah, sekarang jahatnya media memang seperti itu ya Bu ya. Apalagi sekarang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari kejadian ini. Ada satu pihak yang menderita ya. Artinya dia mengungkap itu sudah aib. Namun ada satu pihak yang mengambil keuntungan, yaitu memanfaatkan sisi lain, dikorek-korek wajahnya, dikorek-korek. Kita mungkin sudah melindungi, tapi dikorek sisi lainnya sehingga followernya nambah lah. Dimanapun ya, di IG sudah mencoba berupaya untuk mengkorek sisi lain dan mencari tahu siapa sih sebenarnya yang disembunyikan ini begitu ya. Nah itu rasanya tidak punya sense of empathy ya. Nah itu di pihak-pihak yang bertanggung jawab itu juga harusnya dimintai pertanggungjawaban ya untuk tidak seperti itu. Ini kan mengedukasi masyarakat justru. Nah kita juga sebagai penikmat media harus tidak usah terpancing untuk mengikuti berita itu sehingga pengkliknya banyak gitu. Sehingga kita yang PR-nya adalah kita bagaimana membangun kepercayaan dari si korban untuk mau melapor begitu ya. Sehingga pelakunya nggak sembunyi enak-enakan gitu loh. Sedangkan korbannya memikirkan sampai mungkin masa depannya mungkin kacau, sudah nggak ada lagi semangat hidup bahkan kan seperti itu. Jadi kita harus dampingi korban, sepakat saya dengan Bu Ingrid dan teman korban, dengan mengamankan lingkungan sekitar dan ngejar itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab tuh ya atas nama konten berita itu akhirnya mengambil keuntungan dari mengulik sisi. Kita udah lihat ya kondisi yang di Bandung itu ya yang sekarang lagi beritanya luar biasa dengan portal berita yang mainstream juga, meskipun dalamnya mungkin kita di luar itu gitu. Itu ya. Iya Bu, benar sekali. Memang di Indonesia sendiri kayaknya dari masyarakatnya juga masih menganggap tabu gitu ya Bu. Betul. Belum ada edukasi yang tepat terkait kekerasan seksual ini. Nah, kalau dari sisi pemerintah juga kan udah mengeluarkan Permendikbud ya Bu, terus juga tadi Ibu bilang rektor juga sudah mengeluarkan segala macam, tapi dari sisi pemerintah juga tetap masih ada kebingungan atau gagap gitu Bu dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Di mana kasus kekerasan seksual juga kita tahu kalau minim bukti ya Bu, jadi ini menjadi masalah juga buat penanganan kasus kekerasan seksualnya. Nah, menurut pendapat Ibu, adakah kayak solusi atau kebijakan gitu Bu, bentuk konkretnya seperti apa supaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual ini bisa lebih tepat gitu Bu? Mungkin boleh dari Bu Dian terlebih dahulu. Iya, betul banget ya, minim bukti. Nah, komitmen pemerintah juga kemarin udah rame ya, kemarin nih baru rame dibicarakan bahwa ternyata RUU tentang kekerasan seksual itu kan nggak jadi dibicarakan ya di DPR. Nah ini banyak yang mengecewakan. Artinya sense of ini sebenarnya udah darurat ya. Ini baru sekelumit ya, belum di daerah-daerah. Ini sebetulnya harus menjadi catatan dari pemerintah untuk lebih serius begitu ya. Kita adakanlah undang-undang yang mengatur bagaimana tindak pidana atas pelecehan atau kekerasan dan kekerasan seksual seperti itu. Nah, sorry tadi apa lagi? Kebijakannya apa Bu yang lebih konkret gitu Bu, supaya penanganannya ini bisa terselesaikan, karena banyak yang kasusnya karena kita nggak ada bukti. Oh iya, bukti ya. Jadi nggak terselesaikan dengan tuntas gitu Bu. Nah, betul. Saya rasa lebih ke ini ya, sosialisasi saja dulu. Apa yang sudah kita miliki ya kita sosialisasikan. Artinya begini, kalau yang dipermasalahkan adalah tidak ada bukti, memang sulit ya.
mana ada dilakukan terang-terangan begitu ya, pasti bukti. Dan orang cenderungnya kalau sekarang sudah teredukasi dengan baik korbannya, dia pasti tahu kemana harus, mungkin setelah terjadi dia harus visum dulu atau dia ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya begitu kan, atau foto misalnya seperti itu, nah bisa juga. Nah ini sebenarnya yang lebih terpenting adalah hal-hal apa saja yang bisa digolongkan menjadi kekerasan seksual, itu penting edukasi seperti itu. Contoh ketika kita tidak hanya dipegang ya, kekerasan seksual itu banyak bentuknya. Ketika kita tidak nyaman, ini kebetulan Bu Indri ya, ini share pengalaman saja, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saya pernah mengalami kekerasan seksual, artinya bukan kekerasan tapi pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan. Jadi awalnya memang begitu, kok begini ya, harusnya kan tidak begitu, loh kok diperlakukan seperti ini. Jadi perlakuan apa ya, memang itu traumanya dalam ya, artinya in position. Saya nggak usah terlalu menjelaskan detailnya, tapi it happens to me gitu loh. Jadi pelecehan itu terjadi pada diri saya, dan saya waktu itu saya perlu waktu beberapa detik untuk mencerna. Ini sepertinya nggak appropriate nih, ada orang memperlakukan saya seperti ini. Akhirnya saya lapor ke atasan yang bersangkutan, saya minta diproses. Sudah diproses, dan yang bersangkutan itu mengira saya orang lain. Bayangkan, mengira saya orang lain sehingga dia memperlakukan saya seperti itu. Karena mungkin saya dipikirnya mahasiswa atau tenaga kontrak atau apa, jadi mengiranya ternyata budekan. Kaget dia. Saya perlu mencerna waktu, kok seperti ini ya, ini kan sesuatu yang nggak diperbolehkan loh, begitu loh. Akhirnya itu sempat membuat saya beberapa waktu untuk mencerna, ini nggak dibetulkan ya, saya harus lapor. Ternyata pengakuannya adalah dia mengira saya bukan budekan. Bayangkan, kalau saya bukan budekan, berapa kali dia melakukan itu seperti ke orang lain begitu loh, ke mahasiswa mungkin. Memang tidak berbahaya ya yang dilakukan, tapi itu sudah nggak appropriate menurut saya. Menghadang sangat dekat, in position he wants to close his face to face. Nah, itu kan nggak appropriate gitu loh. Nah itu loh Bu, itu edukasi itu yang perlu diketahui semua, bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dimaafkan, apalagi menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan gitu loh, sehingga tanpa ada bukti saya laporin aja langsung. Mau mengelak nggak bisa, nggak ada saksi, tapi keberanian aja, nggak harus ada bukti kok, tapi kita harus yakin kalau kita benar. Dilaporkan, ternyata mengakui bahwa dipikirnya bukan budekan. Diproses sampai ada jatuh sanksi. Begitu, dan saya tidak mau hal itu terjadi ke banyak orang. Sempat juga dengar setelah saya lapor, sempat juga dengar bahwa banyak juga loh yang melakukan seperti itu, tapi sudah diselesaikan ya, sudah diselesaikan. Baik sekali Bu Rektor untuk melindungi hak-hak. Jadi itu ya, itu yang membuat saya jangan sampailah mahasiswa saya jadi korban. Ayo gitu loh, dilaporkan. Nggak perlu ada bukti asal kita yakin benar. Dan mungkin kalau untuk bukti yang lebih lengkap ini ya, kita harus edukasi kemana harus melapor. Ini sedang dibentuk ya komisi untuk penanganan aduan ini. Baik Ibu, mungkin kalau tadi Bu Dekan bercerita juga ternyata pernah mengalami ya Bu hal tidak mengenakan seperti itu, tentunya itu menjadi bisa membuat trauma juga ya Bu, hal-hal seperti itu. Nah kalau tadi Bu Dekan sudah bercerita tidak memiliki bukti, nah kalau dari sisi Bu Indri sendiri bagaimana Bu terkait minimnya bukti ini? Terkait minimnya bukti,
sebenarnya itu nggak jadi satu alasan ya, Betul. seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi. Kalau memang udah ada yang ngerasa nggak enak, kalau itu kan udah tindakan Bu Dekan ya. Tapi kadang kita ngerasa nggak sih kebiasaan salahnya Indonesia ini udah dari porsi bercandaan. Nah, Jadi dari awal bercanda hanya untuk jokes, sama kelamaan mungkin si pelaku menganggap, "Ih, ini orang kayaknya nerima saya nih kalau saya melakukan hal yang itu," gitu. Makanya cara ngebentengin pertama itu dari diri kita sendiri dulu, tahu kayak norma-normanya. Ini pantas nggak dijadiin bercanda? Ini yang ini boleh nggak sih gitu harus kita sampaikan? Contohnya kan kayak zaman sekarang cowok cewek kumpul gitu kayak kalian misalnya anak-anak muda atau kita di lingkungan pekerjaan, ada beberapa hal yang wajib untuk di ngomongin, tapi ada beberapa hal yang kayaknya ini tuh mancing ke arah yang nggak ini deh. Kalau saya di posisi itu saya lebih milih untuk menarik diri untuk tidak, udah dia nggak usah gitu kan, yang mendingan kita nggak bergabung di situ. Nah selain itu untuk mengumpulkan bukti memang harus ada tuh kampanye yang benar-benar ini kayaknya harus dari anak-anak muda gitu ya, karena memang banyak pelakunya itu di kalangan mahasiswa gitu ya, dan dibikin seedukatif mungkin dan lebih kayak menyenangkan gitu. Kalau kita bikin kayak seminar atau even kita talking di podcast kayak gini, mungkin ada orang yang nggak mau dengerin sampai habis gitu kan. Tapi kalau dibikin kayak animasi, ada poster, ada gambar, ini loh porsi-porsinya yang kayak gimana sih gitu. Apakah kalau kita ngerangkul teman itu sudah termasuk gitu kan? Atau kalau misalkan seorang dosen juga berfoto terus ngerangkul mahasiswa itu termasuk atau tidak, kan harus ada porsi batasan-batasannya, sehingga kalau udah tahu seperti itu ya orang-orang juga bisa tahu gitu saya batasannya kemana. Dan yang paling penting seperti tadi disampaikan oleh Bu Dekan, lembaganya dulu nih. Dan orang-orang yang di lembaga itu juga bukan tipe orang yang bocor ya Bu ya, gitu kan, karena biasanya kalau dikorek cerita-cerita ya lama-kelamaan bisa kebuka juga siapa identitas korbannya. Iya benar banget ya Bu, ternyata ini kekerasan seksual tuh menjadi hal yang harus serius dan menjadi PR kita bersama untuk menangani, karena sudah cukup banyak sekali terjadi dan korban-korbannya juga berbagai kalangan gitu Bu, bahkan dari anak kecil hingga orang dewasa gitu mengalami kekerasan seksual. Nah mungkin terakhir Ibu sebagai penutup di podcast kita terkait ini Bu, selaku di lembaga pendidikan nih, selaku Ibu ini mungkin jadi Kaprodi dan Ibu Dekan selaku Dekan Fakultas, apa sih bentuk konkretnya atau bentuk sosialisasi seperti apa ke depannya untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini? Mungkin boleh dari Ibu Indri terlebih dahulu. Penanganannya pertama tadi sudah disampaikan bahwa harus ada lembaganya dulu. Orang-orang yang di lembaganya juga bukan yang sembarangan, mungkin lebih kepada orang yang berjiwa psikologi, karena ini kan mentalnya ya yang terkena. Walaupun kita bilang ya fisik mah kalau luka ada obatnya, tapi kalau mental gimana cara dia mengobatinya. Terus memang setelah adanya lembaga tersebut, kampanyenya itu nggak cuma sekali dua kali, tapi memang terus-terusan, dan harus ada etika berperilaku mahasiswa ke dosen, dosen ke mahasiswa. Kadang kan juga mahasiswanya mungkin yang terlalu menyodorkan diri sehingga kayak memancing ya buat dosennya. Padahal kalau dipikir-pikir mahasiswa juga cuma bercandaan, tapi dosennya menanggapi yang hal lain. Saya ingat dulu ya, Kaprodi EP yang sebelumnya juga termasuk orang yang hobinya ngebanyol, tapi dia orang yang paling konsen sama hal-hal yang berbau seksi dan lain-lain. Dia pasti selalu bilang, kok mahasiswa pakai baju gitu sih, gitu kan. Dia sering banget ngerjain mahasiswa yang saya ingatnya gini, pakai baju, mohon maaf ya, baju tank top, terus kita bilang pakai outer ke kampus. Seingat saya itu nggak ada peraturan seperti itu, tapi kok yang kita lihat sekarang biasa aja ya. Ini kan mungkin karena lagi pandemi kita nggak ngeliat yang seperti itu. Nah kemudian kita sengaja nih, zaman dulu itu proyektornya waktu awal kali saya masuk 2017 itu harus pakai sapu atau enggak harus ada yang naik dulu, yang paling tinggi itu disuruh mencet itu. Karena dia pakai baju yang paling tidak normal, perempuan itu, akhirnya dia yang disuruh untuk ngidupin tuh proyektor. Pesan singkat yang disampaikan sama kakak prodi kita yang dulu itu Pak Sugianto bilang gini, nyaman nggak kamu? Nggak nyaman Pak gitu. Kenapa harus saya? Ya karena kamu yang paling berbeda sendiri gitu. Jadi mungkin boleh juga memberikan satu hal yang bikin dia malu di depan umum, sehingga dia ngerasa kayak, ih nggak mau kalau gue pakai baju kayak gini lagi nanti disuruh yang aneh-aneh lagi gitu. Jadi ada pembelajarannya, ada dua, dari sisi mahasiswa, ada dari sisi dosennya juga gitu. Baik Ibu, kalau mungkin dari Ibu Dekan sendiri
Gimana Bu terkait bentuk sosialisasi seperti apa ke depannya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mungkin Bu? Iya, sosialisasi kemarin yang pertama sudah kami lakukan, tapi sebetulnya saya kecewa karena pada saat itu saya memikirkan ini mendesak harus dilakukan. Jadi di tengah-tengah ujian itu harus dilakukan. Mahasiswa tidak banyak yang datang karena sedang ujian ya, sedang UCP waktu itu. Nah, saya akan mengadakan, kemarin recordingnya akan di-share sudah di-share di YouTube. Kemudian akan kami lakukan lagi. Sampai 3.000 mahasiswa FEB itu hadir. Dan kemudian untuk pengaduan, ya kami akan menyiapkan link hotline untuk pengaduan, nomor WhatsApp gitu, ya, yang hanya dipegang oleh orang yang khusus ya, tidak semua orang tahu begitu. Siapa itu nanti kami akan umumkan lebih lanjut. Artinya akan dijamin kerahasiaannya begitu. Nah, edukasi memang penting. Kami akan titipkan ya kepada para pembimbing TA, dosen pembimbing PA, ya, pembimbing akademik itu untuk menjadikan materi ini kepada materi bimbingan rutin. Tidak hanya akademik saja, tapi itu kan juga untuk mendukung keberhasilan akademik ya, seperti itu. Kemudian edukasi tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual. Ya, ketika kita nggak nyaman, kita jadi risih akhirnya, kemudian jadi takut ketemu orang, itu juga kita sudah jadi korban sebetulnya. Meskipun dipegang bagi semua orang mungkin biasa, tapi ada orang tertentu yang dia jadi nggak nyaman, jadi takut. Nah, itu sudah jadi korban sebetulnya. Jadi macamnya, bentuknya banyak. Orang hanya taunya maaf ya, perkosaan saja mungkin itu sudah masuk pelecehan, tapi tidak. Ya, semua perlakuan itu perlu diedukasi ke semua mahasiswa. Itu akan saya sampaikan kepada dosen pembimbing ya. Untuk lingkup terkecil dulu, kita nyelamatin anak-anak kita dulu ya. Itu sudah masuk. Ketika kamu mengalami sentuhan ya, disentuh orang baik sengaja atau tidak yang menimbulkan kamu nggak nyaman, itu artinya harus dilaporkan, sehingga orang jadi tahu, oh kalau kayak gini nggak boleh nih sebetulnya, seperti itu mungkin ya yang bisa dilakukan. Edukasi sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin, setuju sekali ya, sesering mungkin edukasi kedua belah pihak, keduanya ya, tidak hanya ke wanitanya bagaimana cara berpakaian, tapi juga ke laki-lakinya bagaimana lebih. Kalau di Islam kita kan sudah tahu ya, menundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Jadi kita balik saja ke sana. Ada batasan, begitu. Itu sih harus di kedua belah pihak harus tahu begitu ya, seperti itu. Benar sekali ya Bu, ternyata harus diperkuat lagi perlindungannya. Lalu juga lembaga pendidikan juga berperan ya sebagai bentuk sosialisasi terkait kekerasan seksual ini. Terus juga ternyata bentuk-bentuk kekerasan seksual juga banyak, nggak hanya fisik, bahkan bisa lewat ini ya Bu, omongan, ketikan, verbal kan banyak tuh ya Bu. Sekarang juga mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol Bu, udah banyak yang kita omongin, serius sekali tentang kekerasan seksual ya Bu, karena memang isunya nih sangat hangat sekali akhir-akhir ini. Dan mungkin ada hal yang penting diingat juga buat kita semua, bahwasannya kekerasan seksual ini terjadi bukan sebab karena korban tentunya Ibu, karena tentunya bisa jadi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini melakukan hal-hal kekerasan seksual, dan tidak bisa dibenarkan juga entah dari gendernya laki-laki kah atau maupun perempuan bisa berhak dilecehkan, bisa berhak diperlakukan tidak baik. Mungkin kita ada jargon juga nih Bu terkait kekerasan seksual ini, mungkin kita bisa sama-sama bareng-bareng 1, 2, 3. Ayo galakan anti kekerasan seksual. Oke. Baik Bu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol hal yang serius, mungkin untuk meregangkan diri kita nih Bu, terkait tadi kita mau ada sesi seru-seruan, yaitu terkait ada pertanyaan singkat mungkin yang Bu Indri dan Bu Dian bisa jawab. Mungkin jawabnya cepet ya Bu, ada hadiahnya biar ada hadiahnya. Mungkin nanti Hima ya jawabnya Bu. Mungkin langsung dijawab setiap saya nanya ya Bu. Mungkin bergiliran, boleh dari Bu Dian dulu. Orang nggak tahu kalau saya itu hobinya
nempel bantal tidur, nempel sentenderan tidur. Oh, nempel bantal langsung tidur ya, Pokoknya Bu? kepala nyandar sesuatu tidur. Oh, di mana aja gitu Di ya, Bu? mana aja. Oke. Kalau Ibu Indri sendiri, orang nggak tahu kalau saya itu hobinya Makan. kayaknya wanita-wanita tuh emang hobi makan ya, Bu. Emang paling enak tuh makan ya, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bu Indri. Kalau bukan menjadi kaprodi, saya akan menjadi Dosen aja. oke, dosen. Mungkin nggak jadi rektor aja nih, Bu. Ke depannya. Oke, jadi dosen aja. Kalau dari Bu Dian, kalau bukan menjadi dekan, saya menjadi Dosen terbang, gimana tuh dosen terbang, Bu? terbang ke tempat-tempat. Sampai luar negeri. Luar negeri. Oke, Bu, lanjut pertanyaannya buat Bu Dian. Sesuatu yang ingin saya ulang di hidup saya, adakah, Bu? Traveling. Oh. Punya Mau banyak traveling. waktu untuk traveling ke luar negeri. Emang sekarang nggak banyak waktu nih, Bu? Kayak sibuk ya sebagai dekan, Bu. Iya betul. Nggak boleh cuti saya. Dan pandemi ya, masih pandemi. Iya. Gitu. Semoga secepatnya ya, Bu, bisa Amin. kelar. Apalagi ini ada varian baru lagi katanya Ya, udah betul. ditemukan Omikron ya, Semoga Bu. tidak ada level 3 ya. Iya, amin ya, Bu. Kayak soalnya capek juga ya, Bu, nggak kelar-kelar ini. Curhat ini curhat. Mungkin Ibu Indri nih, sesuatu yang ingin saya ulang di hidup saya. Banyak waktu sama ibu saya dan hamil lagi. Waduh. Kedepannya nih, Bu, 2022. Iya, karena nggak tahu maksudnya efek kalau nggak mau makan ini tuh ternyata anaknya jadi gini gitu. Jadi karena kan banyak nolaknya kemarin waktu hamil, banyak bilang nggak mau makan. Sementara ada orang lain yang berjuang mual tetap makan. Kalau saya mual ya saya nggak mau makan. Mungkin 2022 udah program kali ya, Bu. Nanti ya nunggu saya selesai S3. Ditunggu. Ditunggu adiknya Rich Iya. ya, Bu. Mungkin lanjut buat Bu Indri terakhir nih, Bu. Saya merasa diri saya cantik ketika Bangun tidur. walaupun masih ini ya, Bu, bare face tetap kelihatan cantik kayaknya. Enggak, lebih mengkilat karena habis pakai krim malam gitu. Oke. Kalau Bu Dian nih, Bu, saya merasa diri saya cantik ketika Kena matahari, olahraga. Saya kembalikan gitu, Bu. cahaya ilahi gitu ya, Bu, Iya. kalau kata orang-orang. Iya, me time saya kan jalan pagi. Itu Oke. paling cantik deh pokoknya. Oke. Ya mungkin sekian, Bu, terkait fun fact-nya nih. Dan makasih banget Ibu Indri dan Bu Dian yang telah meluangkan waktunya. Kita udah berbicara banyak hal tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Mungkin sekian, saya tutup podcastnya. Saya Rifni Sofiani selaku moderator di podcast kali ini. Pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye.